Tuan Gober yang pelit sudah lama tidak mencintai apapun atau siapapun kecuali uangnya sendiri. Dia tidak mengerti kegembiraan yang diberikan Natal dan Tahun Baru bagi orang lain. Karena itu, pada malam liburan, lelaki tua itu menolak membiarkan asistennya pulang kerja lebih awal yang ingin membelikan hadiah untuk putranya. Tuan Gober bahkan menolak undangan keponakannya untuk merayakan Natal bersama keluarganya dan juga menolak untuk menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Larut malam orang tua itu menutup kantornya dan pulang. Dan kemudian, di kamar tidurnya hal-hal aneh mulai terjadi. Angin bertiup dari suatu tempat, guntur bergemuruh, dan tiba-tiba hantu temannya, yang telah meninggal pada Natal lalu, muncul di hadapannya. Tuan Gober sangat takut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Roh berkata bahwa setelah kematian dia dihukum karena tidak berbuat baik dan tidak membantu orang selama hidupnya. Dia tidak ingin lelaki tua itu mengalami nasib yang sama. Jadi dia memperingatkan Gober bahwa 3 hantu lain akan segera mengunjunginya. Setelah kata-kata ini, roh itu menghilang. Orang tua itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, hantu seorang anak muncul di hadapannya. Tuan Gober tercengang karena itu adalah semangat tahun-tahun terakhirnya. Hantu dengan bantuan sihir memindahkan mereka ke masa lalu. Orang tua itu melihat dirinya sebagai anak kecil di kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia sedang mendekorasi pohon Natal dan dia bersenang-senang. Kemudian Tuan Gober melihat dirinya di masa mudanya, pada hari ketika, dengan penuh kegembiraan dan harapan, dia melamar kekasihnya. Setelah itu, laki tua itu melihat dirinya menjadi dewasa. Istrinya menangis, dan dia tidak mengerti mengapa dia memutuskan untuk berpisah dengannya. Faktanya adalah bahwa Gober tidak lagi memperhatikannya, tetapi hanya memikirkan uang. Orang tua itu tidak bisa melihat dirinya sendiri dari luar, dan meminta hantu untuk mengembalikannya. Roh itu akhirnya menghilang, tetapi hantu lain muncul menggantikannya. Dia membawa Gober ke rumah asistennya pada malam Natal. Seluruh keluarga sedang duduk di meja yang buruk. Orang tua itu yakin bahwa mereka semua membencinya, tetapi dia menjadi yakin bahwa sebenarnya tidak demikian. Ajudan itu bersulang untuk kesehatan Tuan Gober, dan istrinya dengan senang hati ikut bersulang. Dan kemudian orang tua itu memperhatikan bahwa putra asistennya sakit. Gober merasa kasihan pada anak itu dan malu atas perilakunya. Kemudian hantu itu membawa lelaki tua itu ke rumah keponakannya. Seluruh keluarganya senang dengan liburan itu. Yang terpenting, mereka meninggalkan tempat duduk di meja untuk Tuan Gober. Orang tua itu tidak menyangka akan melihat ini, dia selalu berpikir bahwa seluruh keluarga membencinya. Akhirnya hantu itu menghilang, tetapi roh tahun-tahun mendatang muncul menggantikannya. Dia membawa Tuan Gober ke pemakamannya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa menjadi lebih mudah bagi mereka ketika lelaki tua itu akhirnya meninggal. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia tidak membawa kebaikan kepada siapapun. Kemudian Gober melihat asistennya membawa bunga ke kuburan putranya. Orang tua itu tidak bisa lagi melihatnya, dan meminta hantu untuk membawanya kembali. Roh ketiga menghilang, dan Gober kembali ke rumah. Orang tua itu akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Untungnya, dia menemukan bahwa waktu telah mundur beberapa jam. Tuan Gober memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Dia masih punya waktu untuk mengubah segalanya. Orang tua itu sangat senang dengan kedatangan Natal. Dia mengirim kalkun paling mahal dan paling gemuk ke rumah asistennya. Gober kemudian mengirim hadiah kepada putra penolong dan menyumbangkan sejumlah besar uang untuk amal. Setelah itu, lelaki tua itu pergi merayakan Natal bersama keponakannya, di mana seluruh keluarga menyambutnya. Keesokan harinya, ketika asisten Gober datang bekerja, dia menaikkan gajinya. Untuk putranya, lelaki tua itu menjadi ayah baptis. Ten Gober memberi anak itu perawatan terbaik dan dia terus menikmati hidup sehat. Sejak itu, laki tua yang pelit itu menjadi orang yang paling baik dan paling dermawan di kota, dan telah mendapatkan cinta dan hormat universal. Di luar turun salju, semakin gelap dan semakin gelap. Itu tepat sebelum Natal. Di musim dingin ini seorang gadis pengemis kecil dengan kepala telanjang dan kaki telanjang berkeliaran di jalanan. Kakinya benar-benar merah karena kedinginan. Di tangannya, gadis itu membawa sebuah kotak. Itu adalah penjual korek api kecil. Sepanjang hari dia tidak menjual satupun korek api, karena tidak ada yang memperhatikan gadis itu.
Dia tidak dapat kembali ke rumah, karena hari itu dia tidak membantu sepeser pun. Gadis itu tidak punya pilihan selain berkeliaran di jalanan lebih jauh. Akhirnya gadis itu menemukan tempat yang nyaman di sekitar sudut rumah. Dia duduk di tanah yang membeku. Gadis itu merasa lebih dingin. Tangannya benar-benar membeku, dan jari-jarinya sakit karena kedinginan. Dia tidak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Gadis itu dengan takut-takut mengambil satu korek api. Dengan tangan gemetar, dia memukul korek api ke dinding. Korek api itu menyala terang dan mulai menyala dengan nyala api yang merata, seperti lilin kecil. Gadis malang itu menggesernya dari tangan ke tangan untuk menghangatkan jari-jarinya. Dia membayangkan dirinya duduk di dekat perapian besar di ruangan yang indah. Ini membuat gadis itu semakin hangat. Tapi tiba-tiba, apinya padam. Perapian menghilang, dan hanya korek api yang tersisa di tangannya. Gadis itu menyalakan korek api lagi. Untuk mencegah angin bertiup, benda malang itu berbalik menghadap tembok. Gadis itu melihat ke arah korek api, dan dinding itu tiba-tiba menghilang. Sebuah ruangan besar dan elegan muncul di depan matanya. Ada banyak makanan berbeda di atas meja set dengan taplak meja putih salju. Gadis itu ingin mengambil sepotong daging, tapi korek apinya padam, dan dinding yang dingin dan lembab berdiri di depan benda malang itu lagi. Gadis itu menyalakan korek api lagi. Sekarang dia sedang duduk di depan pohon Natal yang mewah. Pohon ini jauh lebih tinggi dan lebih anggun dari yang pernah dilihat gadis itu. Ribuan lilin menyala di dahan-dahannya yang hijau. Gadis itu tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Tapi tiba-tiba pertandingan itu padam. Cahaya mulai menyala lebih tinggi, dan segera berubah menjadi bintang cerah. Gadis itu lagi-lagi membenturkan korek api ke dinding, dan ketika semua yang ada di sekitarnya menyala, dia melihat bagaimana salah satu bintang berguling di langit, meninggalkan jejak api yang panjang di belakangnya. Mungkin seseorang meninggal, pikir gadis itu. Nenek tercintanya mengatakan lebih dari sekali bahwa ketika tanda bintang jatuh, jiwa seseorang terbang ke surga. Dan tiba-tiba, neneknya yang baik hati dan penuh kasih sayang muncul di depan gadis itu. Dia muncul saat dan kemudian korek api di tangan gadis itu terbakar. Citra yang disayanginya lenyap. Gadis itu buru-buru memukul semua korek api yang tersisa di dalam pak, hanya untuk melihat neneknya lagi. Korek api itu menyala begitu menyilaukan sehingga menjadi lebih terang dari siang hari. Nenek itu muncul lagi di depan gadis itu. Dia belum pernah melihatnya secantik dia sekarang. Gadis itu bermimpi bahwa itu tidak akan pernah berakhir. Nenek menggenggam tangan cucunya, dan bersama-sama mereka terbang tinggi ke langit, di mana tidak ada rasa lapar, tidak dingin, tidak ada rasa takut. Gadis kecil itu merasa luar biasa baik. Dan pada saat itu pula sebuah bintang terbang melintasi langit. Pada suatu pagi yang sangat dingin, di sekitar sudut rumah, mereka menemukan seorang gadis kecil terbaring di bawah tembok. Matanya tertutup. Rona merah muncul di pipinya. Senyum penuh kasih muncul di wajahnya. Ada banyak korek api di sekitar gadis itu. Tidak ada yang tahu keajaiban apa yang kebetulan dia lihat, dan di antara keindahan apa yang mereka, bersama dengan nenek mereka, temui malam Natal ini.